Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit dengan berkumandangnya takbir di seluruh masjid, bahkan di seluruh dunia. Itu menandakan masuk kita pada 1 Syawal 1442 Hijriah setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Saya secara pribadi Dr. Andus Haji Sultan Mukhlis Dendros dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, rasa gembira kita menyambut Idul Fitri ini diantaranya mengumandangkan takbir, apakah di rumah, di masjid, ataupun di mana saja. Pertanda besok pagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan ataupun di masjid di lingkungan kita. Sebagai muslim kita perlu mengetahui bahwasanya sumber hari raya dalam Islam ada 2, yaitu yang berasal dari syariat adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan yang berasal dari sejarah dapat kita lihat seperti Tahun Baru Muharram, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan Nuzulul Quran. Pada bulan ini kita masih berada dalam suasana Idul Fitri. Setelah 1 bulan kita berjuang menyampingkan hawa nafsu dengan harapan ibadah puasa kita membuahkan takwa, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Idul Fitri menurut bahasa artinya kembali. Fitri yaitu kejadian atau kesesuaian, sedangkan menurut istilah artinya kembali kepada sifat-sifat asli manusia pada waktu kejadian, sebagaimana sabda Nabi yang menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Perlu kita ketahui bahwasanya pada diri kita itu ada 6 kesucian yang perlu kita jaga, apakah di bulan Ramadan apalagi di luar bulan Ramadan. Yang pertama, kita dituntut agar suci dari hawa nafsu. Kita tidak mau diri kita ini dirongrong, dikomandoi oleh hawa nafsu. Kita tidak bisa menghilangkan hawa nafsu, tapi kita mengendalikan hawa nafsu itu. Dan yang kedua, kita harus juga mensucikan harta benda kita. Jangan sampai di bulan Ramadan kita menikmati harta benda yang halal dan menyingkirkan yang haram, tapi di luar bulan Ramadan kita tidak memperhatikan ini. Jadi kesucian harta benda itu harus terjaga sampai juga di luar bulan Ramadan. Sebagai muslim kita juga harus menjaga kesucian pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita terkontaminasi, diracuni oleh pikiran-pikiran di luar Islam. Apakah pemikiran liberal, sekuler, orientalis, atau pikiran-pikiran kotor
lainnya. Dan yang keempat, kita harus menjaga kesucian diri kita, yaitu agar suci dari dosa. Manusia umumnya cenderung untuk melakukan perbuatan dosa. Maka kalau kita mampu untuk menahan diri kita di bulan Ramadan untuk tidak berbuat dosa, juga kita upayakan di luar bulan Ramadan kita jaga diri kita jangan sampai melakukan dosa. Sebab dosa itu bisa merusak hati nurani kita, dosa itu bisa merusak amal ibadah kita yang lainnya, dan juga dosa itu bisa melunturkan eksistensi kita sebagai manusia. Yang kelima yang perlu kita jaga adalah agar niat kita itu niat yang suci, tulus dan ikhlas. Kita beribadah hanya semata-mata pada Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah engkau, kata Allah, diseru untuk melaksanakan ibadah, untuk beramal, mendekatkan agama ini, kecuali memurnikan kesucian hati, yaitu ikhlas dalam beribadah. Jadi hati kita, niat kita harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kesucian yang keenam yang perlu kita jaga di luar bulan Ramadan adalah suci dari najis dan kotoran, sehingga aktivitas kita, sholat, ibadah itu juga terjaga dengan baik karena kita menjaga najis dan kotoran dengan mandi dan berwudu. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Selamat menikmati Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, bersama tetangga, dan juga mewujudkan kembali silaturahim. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.